Jadi ternyata zikir dibandingkan ibadah sunnah yang lain itu lebih istimewa. Lebih istimewa. Wallahu ya'lamu matasnaun dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Nah, kenapa mana yang menunjukkan istimewanya itu? Di situ wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar. Kalau menurut dokter siapa? Ar-Razi, ya, Dr. Ar-Razi. Beliau mengatakan begini. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah sunnah dengan tujuan taqarruban ilallah, taqarruban itu apa? Mendekatkan diri pada Allah. Itu melalui proses, Pak. Puasa itu kan proses dulu, Pak, dari niat terus sampai kita sahur, terus menahan apa? Lapar, sampai endingnya terakhir berbuka. Nah, kumpulan dari kegiatan-kegiatan di waktu itu nanti ujung-ujungnya bisa mendekatkan diri pada Allah. Kira-kira butuh waktu tidak itu, Pak? Butuh waktu. Nah, kemudian ketika kita baca Quran, sama taqarruban ilallah. Ketahuilah ketika kita baca Quran, di dalam Al-Quran itu penuh dengan ajaran, penuh dengan syariat. Ada syariat puasa, ada syariat sholat, ada syariat haji. Ketika kita membaca, ya, misalnya kita tahu artinya lah. Bacaan itu masuk kemana dulu, Pak? Masuk ke pikiran dulu, ya. Diproses dulu. Oh, ada perintah sholat. Oh, ada perintah haji. Oh, ada perintah ini. Nah, setelah dipikirkan baru masuk ke hati. Ada proses nggak, Pak? Ada proses. Apalagi kalau kita tidak paham artinya, ya, prosesnya lebih lama, ya. Nah, tapi kalau kita zikir pada Allah langsung nyambung, Pak. Langsung nyambung, ya. Jadi kalau tadi kita puasa dulu, ya, proses dulu, ya. Kira-kira prosesnya selamat nggak sampai akhir? Selamat tuh ikhlas, selamat itu sabar, selamat tuh gitu, ya. Prosesnya agak lama itu, ya. Nah, demikian juga baca Quran dan yang lainnya. Tetapi ketika zikir pada Allah itu langsung gitu. Ketika kita nyebut Allah, langsung Allah itu langsung nyambung gitu, ya. Atau itu yang murninya, ya, ismul mufrad, atau yang lainnya subhanallah itu langsung nyambung, ya. Tapi kecepatan nyambungnya nyebut Allah. Nah, makanya di situ ada satu aktivitas ibadah yang sangat sederhana tapi efeknya sangat besar. Apa? Zikir. Sangat besar zikir, ya. Ya, jadi nyebut Allah itu langsung, ya. Nah, maka jangan menyepelekan aktivitas apa? Zikir pada Allah. Jangan menyepelekan, ya. Karena zikir pada Allah itu aktivitasnya itu akbar. Wala dzikrullahi akbar. Karena proses dekatnya kita pada Allah dalam waktu yang sangat singkat. Sangat-sangat singkat itu, ya. Kalau misalnya contoh lah, seseorang kalau kita dengan saudara atau dengan ayah atau apa kan sering kontak batin, ya, Pak. Sering kontak batin, ya. Ketika kita nyebut nama ayah, tiba-tiba di sana juga merasakan kontak itu, ya. Suka ada, ya. Kontak itu suka ada. Ketika ingat, oh ternyata di sana sudah ingat juga gitu, ya. Suka ada. Nah, artinya kalau seandainya kita membangun kontak, ya, dengan manusia biasanya nyambung, apalagi dengan Allah. Nyebut-nyebut nama Allah itu langsung kontak, ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dulu, ya.
Yang keenam, yang kelima ya. Fadkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum niscaya aku akan berzikir kepada kalian. Washkuruli dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun dan janganlah kalian kufur kepadaku. Dengan kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepada kita. Sebetulnya ketika kita berzikir pada Allah itu, kita itu sebetulnya dipanggil oleh Allah untuk ingat kepadanya. Maka sangat-sangat beruntung bagi orang-orang yang senang berzikir. Itu petunjuk bahwa Allah itu mencintai kita, bahwa Allah itu ingat kepada kita, sehingga kita didorong untuk apa? Berzikir kepadanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah As-Saffat ayat 143 tadi sudah. Al-Baqarah 152 ya. Yang barusan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun itu Al-Baqarah 152. Berikutnya surah As-Saffat ayat 143. Ternyata orang-orang yang berzikir kepada Allah itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Falaula, maka seandainya tidak, annahu bahwa dia yaitu Nabi siapa? Nabi Yunus ya. Kana minal musabbihin adalah termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, yaitu maksudnya menyebut nama Allah. Lala bisa, sungguh dia akan tetap tinggal fi batnihi di dalam perut ikan hiu ya, ila yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan. Kalau seandainya Nabi Yunus itu ya tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, artinya selalu menyebut nama Allah, maka dia akan tetap tinggal di ikan itu sampai hari dibangkitkan. Tapi ternyata Nabi Yunus itu berapa lama di dalam perut ikan itu? 40 hari. Ya, di dalam ikan hiu itu 40 hari. Ya. Jadi doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi la ilaha illa anta itu penyebutan anta itu langsung pada Allah. La ilaha illa anta itu membangun hubungan yang sangat erat. Nyebut langsung anta gitu. Anta. Jadi koneksinya langsung gitu ya. Beda dengan menyebut huwa ya, dia. Kalau anta itu langsung ya. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau. Ini kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Dan di dalamnya ada penyesalan, ada pertaubatan. Kalaulah beliau tidak termasuk orang yang bertasbih, memahsucikan Allah, ya, zikir kepada Allah, maka dia akan selalu berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, banyaklah berzikir. Insya Allah dengan berzikir pada Allah itu banyak hal yang akan kita raih dari problem solving, penyelesaian masalah-masalah. Itu akan ada. Banyak sekali itu ya. Kemudian ya, As-Saffat ayat 144 sama 143 sama 147. 143 sama 144. Dua ayat ya. 143 dan 144. Itu nyambung ya. Kemudian surah An-Nur ayat 36. Ternyata orang-orang yang beriman itu dia punya sifat adalah selalu berzikir kepada Allah. Selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. An-Nur ayat 36. Oh ya, jazakallah. Fi buyutin, di rumah-rumah, adinallahu, Allah mengizinkan, anturfa'a, untuk ditinggikan, diangkat, wa yudhkaro, dan disebutkan fiha, di dalamnya, ismuhu, namanya.
Yusabbihu lahu, ia bertasbih kepadanya, fiha, di dalamnya, bil gudwi, di pagi hari, wal asol, dan di petang, di petang hari. Artinya zikir dan bertasbih itu adalah merupakan sifat dari sifat orang mukmin. Nah, kalau seorang mengaku mukmin tapi tidak pernah bertasbih, perlu dipertanyakan keimanannya. Tidak pernah berzikir, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena itu sifat dari orang-orang mukmin. Kemudian surah An-Nur ayat 37. Tadi 36 ya. Dilanjutkan 37-nya. Rijalun, para laki-laki, latulhihim, tidak melalaikan kepada mereka apa, tijarotun, perniagaan. Jadi perniagaan mereka tidak akan melalaikan mereka. Wala bai'un, dan juga jual beli mereka, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Nah, jadi merupakan sifat orang mukmin adalah mereka tidak terlalaikan oleh bisnis, oleh jual beli, ya. Jadi mereka selalu berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, yakhafuna, mereka takut, yauman, pada suatu hari, tataqallabu fihil qulubu wal absar, ya. Akan terguncang, ya. Pada hari itu hati-hati mereka, atau hati-hati dan penglihatan-penglihatan. Nah, jadi kita yang meyakini bahwa diri kita adalah sebagai seorang mukmin, maka mari kita sama-sama untuk selalu apa? Membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca hadis. Sekarang kita baca hadis, ya. Wa an Abdullah ibni Busrin, ya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu, qad kasurat, sungguh telah banyak, alaya, kepadaku. Jadi artinya dia mengatakan, saya sudah banyak menerima ajaran tentang syariat Islam. Fa akhbirni, maka beritahukanlah kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu, atasyabtu bihi, yang mana dengan hal itu aku bisa memegang teguh, ya, kepadanya. Faqala la yajalu lisanuka rotban min dzikrillah, hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan zikir pada Allah. Nah, hendaklah lisanmu selalu basah kepada zikir pada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ya banyak zikir, ya, banyak zikir, ya. Jadi kita selalu mengucapkan Allah, 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 jangan kering, ya, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis, ya. Jadi masalul ladina yadhkurunallah wal ladina la yadhkurunallah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Artinya orang yang selalu berzikir kepada Allah itu adalah orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang mati. Nah, itu bahaya sekali, ya. Orang yang tidak pernah zikir pada Allah itu hatinya gersang, ya, dan dia dia akan kehilangan kendali, ya. Dan orang-orang yang tidak berzikir itu bagian daripada sifat orang-orang munafik, ya. Coba kita lihat surah An-Nisa ayat 142.
An-Nisa ayat 142. Bagaimana orang-orang munafik itu dalam wilayah dzikir. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu, wa idza qamu, dan apabila mereka hendak berdiri ila sholati, untuk sholat, qamu kusala, mereka malas. Mau sholat tuh malas sekali. Jadi kalau suatu saat kita sholat tuh malas, berarti ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita karena malas sih. Ya. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan selalu memenuhi panggilan Allah dengan sempurna. Ya. Coba Pak, gini. Kalau saya umumkan kepada jamaah pengajian bahwa hari ini akan ada pembagian hadiah, masing-masing dapat 1 juta. Kira-kira pada kumpul nggak Pak? Banyakan atau sedikit? Banyakan. Nah, 1 juta itu. Padahal dipanggil oleh Allah ke pengajian itu bukan nilai 1 juta. Bahkan tidak terbatas, bisa jadi. Sangat banyak itu. Ya. Nah, orang-orang yang beriman akan apa? Memenuhi itu. Karena kepercayaannya, keyakinannya bahwa akan ada kebaikan yang diterima yang sangat banyak. Nah, termasuk dalam sholat. Sholat itu ketika kita mendapatkan, kalau kita melaksanakan sholat, apalagi berjamaah, wah itu pahalanya luar biasa. Maka ketika orang mukmin memahami hal itu, dia akan melakukannya seoptimal mungkin. Dia merasa rugi kalau tidak berjamaah, misalnya. Ya, apalagi sampai meninggalkan. Nah, kalau orang munafik bisa sampai meninggalkan itu. Males, tahu-taunya ditinggalkan. Nah, jadi karena dia tidak melihat, tidak mampu memahami yang sebenarnya gitu ya, orang munafik itu. Jadi kalau kita males-malesan ya, kita perlu mengkaji diri ya. Ini ada apa dengan kita ini ya? Nah, kalau kita males-malesan itu. Nah, bukan hanya males. Yura'unan nas, kalau mereka pun sholatnya riya. Yura'unan nas. Saya sholat kan cuman supaya disebut orang muslim. Untuk untuk membuat identitas ya. Untuk membuat identitas bahwa kita ini adalah apa? Muslim ya, bahwa orang itu muslim. Karena kalau tidak sholat nanti dianggapnya kafir gitu ya. Hanya sekedar identitas. Makanya orang-orang munafik itu hajinya haji pencitraan, puasanya puasa pencitraan, menolong orangnya pencitraan, masuk ke gorong-gorongnya pencitraan. Misalnya gitu, pencitraan itu bukan